Selamat masuki hari yang baru. Senang banget Pesta bisa menyapa seluruh yang terkasih dimanapun berada. Tuhan Yesus baik, membimbing, mengajar kita. Hiduplah bijaksana di hari-hari umur, usia yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kita. Yuk bersyukur bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia, mulia, mulia. Mulialah namamu Yesus, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Amin. Besar setiamu Tuhan, dan agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami, Tuhan Yesus, hidup dalam jalan-Mu, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Amin. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia, mulia, mulia. Mulialah namamu Yesus, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Mulialah namamu Yesus, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Hore, yes, amen. Besar setiamu Tuhan, amin. Agung
karyamu. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur padamu. Tuhan Yesus, kami akan selalu mengingat-Mu serta menaikkan syukur bagimu. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang kudus, suci, agung, dan kami semakin yakin jalan-Mu dalam tuntunan setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kata demi kata firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar, menjadi remah buat kehidupan setiap kami. In Jesus' name. Amen. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Senang banget hari yang baru, hari Senin ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tentu semua kita sukacita. Kemarin sudah beribadah di gereja masing-masing. Pasti ada kekuatan yang baru, ada rema firman Tuhan, dan ada kuasa pujian yang sangat dahsyat. Yuk masuk hari yang baru dengan sukacita dan kekuatan baru dari Tuhan. Semua tubuh Bapak Ibu sehat-sehat, diberkati Tuhan, sayang patorang semua. Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Hari ini kita mau share, mendengar tentang hidup yang bijaksana. Atau renungan hari ini akan menggugah kita supaya kita hiduplah bijaksana. Hiduplah bijaksana. Andi Simon, hiduplah bijaksana. Demikianlah titah-titah firman yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Yes, selamat mendengarkan. Bapak Ibu terkasih, beberapa bagian kitab suci akan Pastor bacakan bagi saudara-saudara. Selamat mendengarkan. Yang pertama-tama kita melihat dahulu Titus pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-12. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dalam hidup manusia, Bapak Ibu sekalian, mereka tahu banyak hal yang tidak baik, tapi masih terus dikerjakan, dilakukan, dibiarkan berlarut-larut, terikat, masih menjadi kesukaan. Padahal sejogjanya mereka tahu itu tidak baik. Inilah yang disebut keinginan duniawi. Contoh, merokok. Udah tahu tidak baik, tapi suka, ya terus aja. Itulah contoh kecil yang sangat umum, keinginan-keinginan duniawi. Demikian pun, satu lagi, berjudi. Udah tahu tidak baik,
tapi terus aja mengizinkan ketagihan menjadi suka, ada uang, pergi main judi. Inilah yang dimaksud bahwa sudah tahu yang tidak baik, tapi terus dilakukan. Ini disebut dengan keinginan-keinginan duniawi. Tetapi di sini, saat ini Bapak Ibu terkasih Tuhan, mau mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi. Jadi keinginan-keinginan duniawi yang sudah kita tahu tidak baik, tapi terus dilakukan, terus dicandu, terus disukai, terus dimanja, itu kefasikan. Izinkan setiap hati pemirsa dididik oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup bijaksana. Hidup bijaksana, hidup adil, hidup rajin di dalam dunia ini, beribadah. Makasih Pak Ronald. Stop hal duniawi. Kemarin Pastor sedikit kesaksian di gereja Betani. Apa sih yang kita cari? Oke, kalau masih kecil, bermimpi masa depannya cerah, sukses, berhasil, memuliakan Tuhan, amin. Remaja, tamat sekolah, amin. Anak sudah tamat sekolah, kerja, tentu keinginan dapat kerja yang baik, amin. Sudah kerja, sudah baik, keinginannya menikah, sudah menikah, keinginannya punya anak. Sudah itu apalagi, seperti pastor ini yang sudah umurnya sekarang ini Bapak Ibu, menuju gocap, menuju 50. Apalagi yang kita cari? Tuhan aja dah. Tujuan hidupku hanya Tuhan saja. Tuhan saja. Nah, izinkan kita juga Bapak Ibu yang barangkali dengar ini sudah umurnya kayak Pastor Andy, menuju gocap, menuju 50, apa yang kita cari? Izinkan kita dididik untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Masa sampai kita meninggal hanya mengejar sesuatu yang fana? Jangan sampai kita sukanya debat melulu, sampai kita nggak persiapkan kehidupan kekal kita. Jangan sampai kita hanya mencari dunia nggak ada habis-habisnya. Kita lupa sewaktu-waktu Tuhan panggil, kita belum selesai dengan dunia ini. Masih banyak pencarian kita. Apalagi Bapak Ibu yang sudah lebih senior, yang umurnya lebih banyak. Mari, izinkan setiap hati dididik supaya kita hidup bijaksana. Bapak Ibu terkasih, hidup bijaksana yang pertama-tama kita mau lihat, ya, khusus dulu untuk para suami, ya. Jadi pentingnya kita mengizinkan hati dididik oleh Tuhan, supaya kita boleh hidup bijaksana, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Karena keinginan-keinginan duniawi itu adalah kefasikan di mata Tuhan. Udah tahu tidak baik, jangan terus dong dilakukan. Kita perlu untuk meninggalkan yang tidak baik itu. Dan izinkan hati kita dididik, supaya kita memiliki hidup yang bijaksana. Nah, sekarang Pastor akan bicara singkat, suami, istri, orang muda, orang tua, ya. Pentingnya hidup bijaksana. Nah, pertama-tama untuk suami dulu. Kita sekarang maju Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, ya. Pentingnya hidup bijaksana untuk suami. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris
dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Ini firman Tuhan, nasihat, himbauan, arahan untuk hidup bijaksana bagi para suami, supaya doa suami tidak terhalang, supaya doamu jangan terhalang. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, pentingnya hidup bijaksana untuk istri. Kita sekarang maju ya. Titus pasal 2 ayat yang kelima. Ya, Titus pasal 2 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Jadi, mari istri juga belajar untuk hidup bijaksana, ya, baik hati, supaya firman Tuhan itu menjadi kesaksian dalam hidup kita. Amin. Tentu perjalanan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, banyak tantangan. Tapi firman Tuhan setiap hari membawa kita untuk hidup pada jalannya. Ya, tadi itu udah suami, udah istri. Sekarang kita melihat untuk orang-orang muda. Pentingnya hidup bijaksana bagi orang muda. Kita sekarang maju, Titus pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, Titus pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Pentingnya hidup bijaksana khusus orang-orang muda, supaya mereka bisa mengendalikan diri. Ya, ada orang berkata, ya memang masih muda, jadi kadang-kadang belum kontrol. Nah, firman Tuhan ingatkan, meskipun masih muda, hendaklah kita mau bisa menguasai diri dalam segala hal. Bahkan firman Tuhan yang lain berkata, jadilah teladan dalam hidupmu sekalipun masih muda. Amin. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk laki-laki yang tua? Saya juga udah masuk kali laki-laki yang tua, ya. Mengapa penting hidup bijaksana untuk laki-laki yang tua? Itu terdapat dalam Titus pasal 2 ayat yang kedua, ya. Titus pasal 2 ayat yang kedua. Ini firman Tuhan mengajak kepada laki-laki yang tua pentingnya hidup bijaksana. Laki-laki yang tua, dari Titus 2 ayat yang kedua ya, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi pentingnya laki-laki yang tua hidup bijaksana adalah supaya mereka sehat dalam iman, sehat dalam kasih, dan juga sehat di dalam bertekun kepada Tuhan. Ya kan, sudah tua mau cari apa lagi? Masa masih mengejar dunia seperti anak remaja? Kan enggak. Laki-laki yang tua masa masih mengejar dunia seperti orang baru dapat kerja? Laki-laki yang tua masa masih semangat mengejar dunia seperti rumah tangga baru? Ayo bertekun, persiapkan hidup kekal kita. Jadi waktu laki-laki yang tua Tuhan jemput, mereka sudah clear dengan dunia. Mereka sudah mempersiapkan diri sebagai mempelai surgawi. Sekarang kita lihat untuk perempuan-perempuan yang tua. Itu terdapat dari Titus pasal 2 ayat yang ketiga, ya. Sekarang kita maju, Titus pasal 2 ayat yang ketiga.
Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jadi untuk perempuan-perempuan yang sudah tua, setialah beribadah kepada Tuhan. Perhatikan di sini, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Perempuan-perempuan yang tua hendaklah memberikan keteladanan yang baik. Amin. Satu ayat lagi, Kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 ya. Kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ini adalah doa daripada Musa, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan dia berdoa supaya Tuhan mengajarinya menghitung hari-hari hidupnya. Dia berkata dalam doanya, umur manusia 70 tahun, dapat bonus ya 80 tahun. Ini doanya. Tapi yang menaikkan doa ini meninggalnya usia 120 tahun, Bapak Ibu. Dapat bonus kalau 80, dapat bonus 40 tahun lagi. Usia 70 tahun adalah usia rata-rata zaman masa kini. Orang-orang meninggalkan. 80 tahun itu juga sudah termasuk langkah bonus. Tapi ada satu hal di sini yang Tuhan ajarkan kepada Pastor Andy. Ketika Musa berdoa, ajar kami hidup bijaksana, dia mendapat bonus 40 tahun loh. Dia meninggal di usia 120 tahun. Jadi pentingnya kita, semua orang percaya, hidup bijaksana. Tuhan mau pakai kita umur yang lebih panjang, amin, untuk menjadi kesaksian sampai anak, cucu, cicit, buyut kita. Untuk apa? Untuk memberi keteladanan, kesaksian, kekuatan iman, kebaikan Tuhan diceritakan. Kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan bijak sini. Mungkin ilustrasinya atau bercandaannya, kalau bijak sini, ego, mau menang sendiri, akunya terlalu besar, harusnya akunya minggir, Kristusnya yang dibesar-besarkan. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, pentingnya hidup bijaksana, pentingnya kita memiliki hati yang rela dididik oleh Tuhan, supaya kehidupan kita ini menjadi berkat. Berkat dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Time for pray. Pastor Andy mendoakan seluruh pemirsa sekalian. Tuhan dengan penuh kasih karunia memberikan rahmat firman-Nya hari ini. Mampukan dan teguhkan setiap hati. Hiduplah bijaksana. In Jesus' name. Semua sehat-sehat sampai umur yang panjang, hidup kita jadi kesaksian. Sama-sama katakan, amin, amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua
rencanamu digenapi. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mulialah namamu Yesus, dan ajaib jalanmu. Amin. Pimpin kami di setiap waktu. Amin. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur padamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat masuk hari yang baru. Semua sehat-sehat ya. Panjang umur, hidup bijaksana, berikan hatimu dididik oleh Tuhan, supaya doa-doamu tidak terhalang. Kiranya renungan hari ini, serta doa-doa dan pujian, menguatkan dan memberkati, menolong kita, serta mengubahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan arahkan. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. In Jesus name. Shalom semuanya. Dadah.